Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Fahri dengan NIM 1141051. Dan maksud kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Global Mapper. Nah, eh, yang pertama itu adalah Open Data Files. Kemudian kita akan mencari file kita yang akan digunakan. Oke, nah ini kita cari. Oke, nah nanti kita akan menggunakan file dem ini. Nah, jika sudah, kita akan melakukan file. Sebelum pada file kita klik yang generate contours. Kemudian ini contour intervalnya kita ubah jadi satu. Untuk contour bounds-nya ini kita draw a box di nih. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu jika sudah terbentuk, kita langsung aja ekspor, kita klik file, kemudian kita ekspor vektor data, kemudian kita ubah menjadi ekspor yang shapefile. Kemudian ini kita klik yang export lines, kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi Axin. Kemudian kita akan mengklik yang new scene dan black scene. Nah, tunggu loading. Nah, setelah itu kita klik scene properties, klik kanan pada scene layers. Nah, sistemnya ini, koordinat sistemnya ini kita ubah jadi yang WGS 99 time zone 49N karena kita akan menggunakan data yang ada di 49S. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan kita akan klik kanan lagi pada scene layers, add data. Kemudian kita akan menggunakan data yang ada di eh, aplikasi kita. Nah, data yang akan digunakan tuh ada yang Teming breaks, data dem ini, kemudian ortho, kemudian yang kontur. Nah, kita klik aja nanti semuanya. Nah, selanjutnya, selanjutnya pada yang dem itu kita taruh ke bawah. Kemudian untuk yang dem ini kita klik kanan, kita klik yang bagian properties, kemudian pada bagian yang base heights kita klik yang floating, kemudian kita pilih yang dem ini untuk elevation satu dan untuk layer offsetnya satu. Kita oke. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada ortho dan contour ini. Kemudian kita zoom to layer. Kemudian kita ke kanan pada contour, properties, dan pada bagian simbology itu eh, ini kita ganti simbolnya menjadi kontur. Ukurannya bebas. Ini saya gunakan yang warnanya bisa menggunakan warna oranye. Oke, oke. Nah, ini untuk yang aksin. Kemudian kita akan membuka file yang untuk yang server. Pertama kita open yang Global Map dulu, baru kita klik yang open your data files. Kemudian kita akan cari file yang berhubungan dengan ini ya. Di sini saya akan menggunakan
saya menggunakan data Pulau Sumatera. Selanjutnya saya akan melakukan zoom atau memperbesar di daerah sini untuk melihat eh, perbedaan perbedaan topografinya. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan klik file, kemudian export raster and elevation data, kemudian kita klik yang eh, export to XYZ grid. Nah, oke, nah ini kita eh, export bounds, kemudian draw a box, dan kita akan membuat kotak di daerah sini. Oke, nah setelah itu kita klik OK dan kita klik OK. Nah, kemudian ini akan langsung muncul sini dan kita akan buat namanya jadi bounds atau nah kita akan tunggu download. Selanjutnya kita membuka aplikasi server file, kemudian kita akan open, kemudian kita akan mencari data yang sudah kita buat tadi, yakni data eh, kontur yang ada di XY tadi. Nah, selanjutnya kita klik yang XYZ tadi, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu eh, tunggu loading. Setelah itu eh, yang ini kita file, kita save as, kemudian kita klik. Kemudian untuk save as-nya kita ubah jadi type yang BLN. Kemudian save. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita balik lagi ke plot ini. Kemudian kita pada menu grid kita masukkan data. Kemudian kita klik data yang udah ada, yang data BLN tadi. Kita tunggu loading, kan dia akan mengimport data kita. Nah, nah ini pastikan XYZ-nya ABC udah. Kemudian untuk output datanya itu ada data BLN. Kemudian kita klik OK. Nah, itu saya. Kita tunggu. Nah, jika sudah oke, kita save changes, yes. Nah, kemudian pada bagian yang eh, kita buat yang new contour map, pakai yang data yang ini. Nah, kemudian kita kecilin di sini. Oke. Selanjutnya kita klik yang new 3D surface. Kita klik yang tadi open. Oke. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan membuka Object Manager. Itu kita lihat yang digunakan itu ada Z-axis, left axis, bottom axis, dan 3D surface baru. Nah, kemudian itu kita klik yang Z-axis. Ini akan kita rapikan. Untuk axis plane-nya kita ubah jadi XZ. Nah, kemudian untuk labels itu pada font properties itu kita ubah aja menjadi Times New Roman. Ukurannya bisa disesuaikan. Saya dengan 12, kemudian bisa ditambah juga. Untuk scaling itu bisa 1000, bisa 500. Nih kalau dia 500, dia akan menunjukkan ini. Nah, ini saya akan gunakan 1000. Jika sudah, kita klik yang left axis. Nah, selanjutnya untuk axis plan-nya itu bisa diubah sebenarnya, bisa XZ. Yang left axis tadi itu sesuai aja. Sesuaiin aja jadi XY. Kemudian untuk eh, fontnya seperti biasa itu adalah yang Times New Roman, ukurannya bisa 12. Kemudian pada bagian scaling
Ya, Nah, untuk yang scaling ini kita major intervalnya itu sama tadi 1000. Nih, major intervalnya itu kita ubah jadi 1000. Oke, nah selanjutnya untuk angle-nya bisa kita sesuaiin aja yang ini. Ini saya akan gunakan yang 180. Nah, dan selanjutnya pada bottom scale juga sama. Ini untuk eh fontnya sama itu Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian eh untuk sesuaikan aja sekalinya dan segala macam. Dan udah. Selanjutnya, nah, sudah kita klik yang 3D Surface. Kemudian untuk material color, eh, eh, kita bisa gunakan show color ini. Oke, berarti kita bisa sesuaikan dulu terlebih dahulu untuk posisi dan ukurannya. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya, kemudian tadi yang ini untuk material colornya kita ubah ya di rainbow. Kemudian show base dan base-nya itu kita ubah warnanya menjadi warna coklat. Hmm. Nah, selanjutnya pada lighting ini bisa kita ubah bisa model smooth dan lain-lain. Nah, ini bisa kita ubah pewarnaannya. Jika sudah, klik yang color scale ini dan yang ini color scale ini. Kemudian untuk eh, labelsnya yang itu minimum kita buat 100 dan maksimum bisa sesuaikan untuk interval kita buat aja 1000. Kemudian untuk eh fontnya, font properties itu seperti biasa kita pakai yang Times New Roman. Ukurannya sesuaikan ini saya buat 10. Jika sudah, eh nah berarti sudah nih. Oke. Dan selanjutnya kita akan menambahkan kontur. Itu kita klik kanan pada yang ini, apa namanya, petanya. Kemudian kita add, kemudian pilih contour layer. Kita sesuaikan dengan BLN tadi. Nah, ini kemudian pada bagian eh, ini yang kontur itu kita klik. Nah, itu bisa kita sesuaikan aja untuk kita klik yang levels. Nah, ini untuk kontur intervalnya bisa disesuaikan. Bisa 100, bisa apa sih saya gunakan yang 100. Kemudian untuk major contour interval itu disesuaikan juga mau jaraknya berapa. Jadi saya gunakan 5. Kemudian di sini saya gunakan yang 5. Kemudian yang eh major contours itu kan yang tadi yang lebih seharusnya kan yang lebih tebal kan. Berarti kita ubah warnanya jadi warna oranye yang ini. Untuk ketebalannya itu kita ubah jadi 0,05. Nah, atau 0,4 aja deh. 0,04. Kemudian untuk yang minor itu kita gunakan warna oranye juga, tapi dia lebih tipis. 0,01. Gitu. Sebenarnya seperti biasa untuk propertiesnya itu kita gunakan yang Times New Roman. Mana yang New Times New Roman. Nah, dan ukurannya bisa disesuaikan. Sini saya gunakan kita gunakan yang 10. Oke. Nah, selanjutnya kemudian kita akan menambah harilan. Kita ke kanan, kita add, kemudian pilih yang one grid vector layer dan kita akan menggunakan data BLN yang baru. Nah, selanjutnya
pada yang bagian vektor ini, kita simbolnya kita ubah menjadi yang paling atas atau stick head. Untuk frekuensinya kita ubah jadi 10. Nah, selanjutnya itu bisa kita klik kanan lagi, kita buat trackball, dan kita bisa ubah posisinya sesuai yang ingin kita mau. Nah, sini saya akan memposisikan seperti ini. Nah, nah, oke. Dah. Nah, selanjutnya kita klik pada peta yang ini, kemudian pada bagian yang ini, oh ya, kita sesuaikan. Tadi kita hanya menggunakan yang left sama bottom axis. Jadi yang cuma kita cek itu cuma yang left sama bottom, dan pada yang left axis itu sesuaikan tadi untuk yang angle-nya ini kita ubah menjadi 180. Oke. Kemudian untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya saya 12, sesuaikan aja. Saja jadi 12. Oke, dan untuk selanjutnya pada bagian pada bottom axis itu sama, kita yang bagian label itu fontnya tetap Times New Roman dengan ukuran 10. Ukurannya sesuaikan aja, tadi saya 12. Oke, setelah itu kita klik yang contour balance ini, kemudian kita pilih tadi kan kontur interval kita 100, berarti kita 100 juga. Untuk merger contournya juga sesuai, itu yang 5. Kemudian untuk merger contour kita gunakan warna yang sama, tadi itu kita menggunakan warna orange dengan width-nya itu, atau untuk ke ketebalannya itu bisa sesuaikan, jadi saya gunakan yang 0,2 saja, yang 0,3. Kemudian untuk yang minor itu warnanya juga sama, orange, dengan ketebalan itu disesuaikan 0,1. Oke. Setelah itu kita klik file dan save as menjadi, oke. Nah, kemudian save. Demikian hasil presentasi saya. Kalau bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.